Siap, kita bisa mulai kajian kita Ya. pagi hari ini di kerutinan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ada yang semangat menjawabnya ya. Karena memang materinya membara ini sepertinya pagi hari ini. Siap. Kita kita mengulas mengenai hal yang masih aktual, masih anget ya. Dan nanti kita bicarakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, Alhamdulillah pagi hari ini kita lanjut secara rutin kajian kita, yaitu Safari, Sapa Fikih Pagi Hari bersama Bisyaro ID dan Institut Muamalah Indonesia, yaitu dengan gurunda kita Ustadz Siddiq Aljawi. Alhamdulillah sudah seruput kopi nggih Ustadz. Memang Ya, timingnya enak sekali, subuh-subuh ya sambil kajian, apalagi materinya juga hangat, insya Allah nanti kita diskusikan. Oke, salat dan salam juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Sekedar penambahan info, Alhamdulillah kemarin Bisyarah ID baru selesai mengadakan workshop franchise syariah di Jogja bersama banyak peserta. Nah, lalu tadi malam kami juga ada kajian namanya kuliah waris. Ya, ini juga berbayar ya karena sifatnya profesional. Nah, tapi pagi hari ini kita ada agenda rutin kita setiap Jumat yaitu Safari, Sapa Fikih pagi hari. Nah, ini biasanya mengulas masalah-masalah umat atau kontemporer dan lain-lain. Nah, insya Allah sangat menarik untuk kita pelajari. Jadi memang Bisyarah ingin menjadi lembaga yang mengedukasi umat terhadap muamalah-muamalah yang dijalankan, yang harapannya bisa kita aplikasikan sesuai syariah, tapi mungkin juga ada titik mentoknya pada suatu titik ya. Nah, contohnya akhirnya juga saya juga agak geleng-geleng ini waktu dengerin dana wakaf dari masjid dimasukin bursa efek. Waduh, mantep banget. Dan yang ngomong itu adalah seorang menteri agama gitu loh. Ya, kayaknya urusan agama paling mentok di Indonesia ya menteri agama harusnya ya. Tapi entah kenapa beliau menyampaikannya seperti itu dan kita harus paham dulu bagaimana hukumnya. Tapi saya juga bingung apakah beliau juga tidak pernah memikirkan apa hukumnya ya. Nah, mari kita dengar ulasan dari gurunda kita pagi hari ini. Insya Allah sangat menarik. Mumpung belum dimulai, monggo untuk share-share agenda kita pagi hari ini kepada rekan-rekan Anda semua. Insya Allah ini memang kajian gratis ya, boleh untuk siapa saja dan bisa mengikuti agenda ini. Nah, tapi sebelum mulai, mari untuk kelancaran serta keberkahan agenda kita pagi hari ini, kita sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina. Amin. Siap. Bagaimana kabarnya, Gurunda? Sehat ya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya siap. Sama-sama di studio Jogja. Settingannya sudah mau ngisi khutbah aja nih Gurunda kita. Karena memang ini materinya perlu dikhutbahkan sepertinya Ustaz. Biar di halayak Jumatan itu bukan hanya bab kejujuran, bab sodakoh, ya, akidah, mungkin amalan-amalan yang masih bersifat pribadi, tapi kita juga perlu mengkritisi apa yang terjadi, terutama kebijakan-kebijakan dari pejabat atau pemerintah kita. Nah, untuk itu, monggo saya persilahkan kepada Gurunda Ustadz Siddiq Aljawi untuk membagi ilmunya kepada kami semua. Silakan Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, peserta safari Sapa Fikih pagi hari. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya, dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Amin. Ibu yang berbahagia, tema kita pagi hari ini adalah hukum menginvestasikan dana wakaf tunai di bursa efek. Ini menjawab pertanyaan sekitar 5 orang. Jadi yang bertanya itu ya termasuk Ustadz Firly sendiri ya. Ini saya pikir beliau aja yang tertarik. Loh ternyata ada orang yang kedua, orang yang ketiga, orang yang keempat sampai kelima ada 5 orang yang bertanya kepada saya. Jadi akhirnya wah ini persoalan ini memang memerlukan perhatian khusus ya. Akhirnya ini saya putuskan untuk menjadi materi pada pagi hari ini di forum kita yaitu Safari Sapa Fikih pagi hari yang diselenggarakan oleh Bisyarah ID bekerja sama dengan Institut Muamalah Indonesia. Nah, jadi ternyata tema ini memang cukup kontroversial ya. Sudah banyak yang mengkritik ya. Nah, dan mungkin juga yang menjadi menarik itu adalah penggagasnya ini Imam Besar Masjid Istiqlal dan sekaligus Menteri Agama. Nah ini ya dan mohon maaf ya kalau menurut saya rekam jejak atau track record beliau yaitu Pak Profesor Dr. Nasaruddin Umar sebagai ya mungkin saya mengenalnya dulu itu awalnya sebagai tokoh Islam liberal ya. Itu awalnya saya mengenal beliau Hmm. sebagai tokoh Islam liberal yang eh, mulai tahun 2000-an lah gitu ya, saya sudah mengenal beliau. Nah, disertasi beliau ini tentang kesetaraan gender, ya, namanya teori Mubadalah kalau tidak salah itu ya. Jadi itu memang kelompok liberal ya beliau ini. Ya. Kemudian hal-hal liberal yang lainnya yang perlu dicatat lagi ya beliau ini pernah ketika sebagai Masjid Besar Istiqlal itu pernah menerima hewan kurban dari gereja katedral. Jadi beliau yang bertindak sebagai apa namanya imam besar itu menerima korban hewan kurban berupa sapi dari gereja katedral Jakarta. Jadi itu gereja katedral itu dekat ya dengan Masjid Istiqlal ya. Mungkin karena dianggap ini ini dari tetangga itu diterima aja gitu. Padahal sebenarnya tidak boleh ya orang non-Muslim itu menjadi sohibul kurban. Jadi itu ada catatan yang seperti itu. Termasuk juga beliau pernah di Masjid Istiqlal itu mengadakan pelatihan kepemimpinan apa namanya kepemimpinan masjid ya, kepemimpinan pengurus masjid atau semisal itu dengan mengundang narasumber orang Yahudi ya, Zionis ya. Itu pernah ada track record semacam itu ya. Dan juga yang terakhir itu kan sebagai Menteri Agama mau menggagas sebagai apa ya? Pertama kalinya ada perayaan Natal bersama. Nah, waktu itu kan timbul wah, apa namanya? Reaksi ya. Kok bisa Menteri Agama ini mengadakan apa namanya? Natalan bersama antara umat Islam, umat Kristen. Nah, tapi setelah ada kritikan begitu terus diralat ya oleh Pak Menteri Agama itu ini maksudnya itu bersama itu bukan antara umat Islam dengan umat Kristen bukan
tapi antara umat Kristen dari berbagai aliran atau istilahnya itu denominasi di dalam agama Kristen. Ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Pantekosta, itu semuanya kumpul, itu yang dimaksud. Oh gitu ya, tapi itu sempat dulu diprotes oleh teman-teman dari Dewan Dakwah Islam Indonesia ini kepada beliau ini ya. Jadi ini sedikit saya sampaikan ya kepada teman-teman sebagai latar belakang juga untuk bisa menilai atau mengevaluasi penggagas persoalan ini, yaitu menginvestasikan dana wakaf tunai ini di bursa efek. Jadi kalau dalam Islam itu untuk menilai sebuah pendapat, sebenarnya tidak hanya pendapatnya itu sendiri yang memerlukan penilaian, tetapi juga orangnya, ya. Itu juga harus kita eh, apa namanya, tracking betul atau tracing betul, kita telusuri betul rekam jejaknya ya, termasuk pendapat-pendapatnya. Nah ini Pak Nasaruddin Umar itu menurut saya kontroversial ya, seorang tokoh liberal sebenarnya beliau. Baik, ada pertanyaan yang sampai kepada saya, Ustadz, mohon penjelasan terkait hukum menginvestasikan dana wakaf tunai di Bursa Efek, ya, seperti yang dilakukan oleh Masjid Istiqlal di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini siapa yang bertanya? Ini banyak ya. Ada pertanyaan ini dari Bapak Firly Ferdiansah, Yogyakarta, lalu Bapak Firdos Wajdi dari Jakarta, Bapak Zainul Krian dari Sidoarjo, Ibu Dr. Retina SPOG Surabaya, dan Bapak Fajar Kurniawan Surabaya. Mungkin ada yang belum tertulis di sini, mohon maaf ya, karena memang banyak saya mendapat pertanyaan ini, saya tidak menjawab dulu satu-satu, tapi saya lihat, loh kok ini ada yang bertanya lagi, bertanya lagi. Wah, ini berarti tidak bisa saya abaikan ya. Jadi saya jawab pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi saya menjawab begini. Pertama, untuk menjawab pertanyaan tadi ini ada metode studi yang dua tahapan ya saya lakukan, yaitu yang pertama itu ada pemahaman fakta ya, atau istilah Arabnya itu fahmul waqi' atau fahmul muskilah al-qaimah. Jadi memahami fakta yang ada, itu faktanya itu kayak gimana sebenarnya mekanisme yang dilakukan oleh Masjid Istiqlal itu dalam rangka menginvestasikan dana wakaf itu ya, dari input kemudian proses output, ini kronologinya dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir ini harus saya ketahui. Nah ini yang akan saya deskripsikan ya, walaupun mungkin singkat ya, tapi paling tidak saya pribadi itu ketika membaca berita-berita di berbagai situs internet, itu kan kadang antara eh, eh, satu situs dengan situs yang lain itu kadang kan beritanya itu saling melengkapi gitu. Jadi, oh dari satu situs begini, situs yang lain begitu. Jadi, akhirnya saya mengolah dan menyimpulkan faktanya. Nah, kemudian yang kedua, setelah faktanya jelas, barulah saya nanti akan menerangkan hukum syaraknya, hukum Islamnya untuk kegiatan Masjid Istiqlal itu. Ya, ketika menginvestasikan dana wakaf tunai di Bursa Efek Indonesia. Baik, jadi ini kita mulai dari langkah yang pertama ya, yaitu bagaimana fakta mekanisme Masjid Istiqlal menginvestasikan wakaf tunai dari umat di Bursa Efek Indonesia. Jadi yang pertama ini umat memberikan donasi ke Masjid Istiqlal, ya, misalnya melalui kotak amal atau mungkin cara-cara yang lain, karena sekarang itu cara untuk menyalurkan dana tidak hanya secara manual atau tradisional ya menggunakan kotak amal, tapi sudah menggunakan kris misalkan ya, atau transfer ya. Jadi kotak amal ini saya sebut sebagai contoh saja. Dan uang yang masuk ke Masjid Istiqlal ini kemudian
dianggap atau dikategorikan sebagai wakaf tunai. Jadi ketika dikelola oleh Takmir Masjid Istiqlal, ini ada namanya ya, takmir masjidnya itu namanya BPMI, Badan Pengelola Masjid Istiqlal ya. Itu uang yang masuk itu dikategorikan wakaf tunai. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, dana wakaf tunai itu dikelola oleh takmir masjidnya atau pengurus masjidnya yang namanya Badan Pengelola Masjid Istiqlal atau BPMI ya. Nah, lewat apa? Nah, ternyata BPMI ini membuat satu lembaga lagi khusus untuk kepentingan investasi, yaitu namanya Istiqlal Global Fund. Ini salah ya. Ini Istiqlal harusnya Istiqlal. Jadi Istiqlal Global Fund ini satu lembaga khusus yang dibuat oleh takmir masjid dari Masjid Istiqlal tadi ya, yang namanya BPMI ya. Nah, tugas dari Istiqlal Global Fund ini ya intinya bagaimana dana umat ini kemudian dikelola, diinvestasikan supaya menghasilkan keuntungan. Nah, lalu salah satu cara yang dilakukan oleh Istiqlal Global Fund itu dia melakukan kerjasama dengan PT Majoris Asset Management. Nah, sebagai apa ini PT Majoris ini? Sebagai MI istilahnya ya, manajer investasi untuk program wakaf produktif berupa saham dan mengintegrasikannya ke mekanisme pasar modal syariah. Ya. Nah, jadi ini ada manajer investasi yaitu PT Majoris Asset Management yang ini sebenarnya kalau dari berita yang saya baca itu sebenarnya sebagai manajer investasi itu tidak hanya berinvestasi dalam bentuk jual beli saham ya, tapi juga ada investasi-investasi yang lainnya. Ya, ini salah satu memang yang kemudian menjadi pemberitaan itu adalah apa namanya investasi dari wakaf tunai itu ke bursa efek ya, tapi sebenarnya ada yang lain-lain lagi. Nah, bagaimana dengan outputnya atau hasil dari investasi ini? Nah, ini yang keempat, imbal hasil dari produk investasi ini menjadi manfaat yang dikelola Masjid Istiqlal dan disalurkan kepada 8 pihak penerima zakat atau 8 asnaf penerima zakat. Nah, itu ada data sumber apa namanya fakta yang saya gambarkan tadi ya di swa.co.id, ada di wartaekonomi.co.id dan ada yang lainnya yang tidak saya cantumkan di situ. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kurang lebih itulah ya kajian fakta yang saya peroleh ya walaupun mungkin tidak terlalu detail sekali, tapi paling tidak kita bisa tahu ya yang dilakukan itu apa gitu ya. Nah, setelah itu yang kedua, setelah saya mempelajari fakta-fakta itu langkah yang kedua itu menghukuminya, memberikan judgement atau penilaian berupa hukumnya ya secara syariah untuk kegiatan investasi itu, investasi dana tunai, dana wakaf tunai di Bursa Efek Indonesia. Nah, setelah saya mempelajari fakta mekanisme yang ditempuh oleh Masjid Istiqlal itu dalam kegiatannya di Bursa Efek Indonesia, saya berpendapat ya, nanti akan saya uraikan dalil-dalilnya. Ini pendapat dulu bahwa investasi tersebut tidak boleh hukumnya, tidak boleh ya. Menurut hukum syariah, sesuai hukum syariat yang rojih dalam masalah ini. Sesuai hukum syariat yang rojih itu artinya yang lebih kuat dalilnya. Nah, dengan kalimat sesuai hukum syariah yang rojih itu memberikan isyarat ya bahwa sebenarnya ada potensi ikhtilaf ya,
Ada potensi ikhtilaf dalam penilaian saya, ya. Jadi artinya ini adalah persoalan ijtihadiyah, persoalan yang menjadi mahallul khilaf, ya, sesuatu yang ada potensi perbedaan pendapat karena memang ada ijtihad yang berbeda. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa tidak boleh? Nah, inilah alasannya. Kenapa kok tidak boleh itu kegiatan Masjid Istiqlal itu menginvestasikan wakaf tunai di Bursa Efek Indonesia? Setidak-tidaknya itu ada 5 alasan syariah. Yang pertama, sesungguhnya Masjid Istiqlal itu tidak boleh menerima wakaf tunai dari umat. Mengapa? Karena menurut pendapat yang rojih, wakaf tunai itu hukumnya tidak sah dan tidak boleh. Nah, ini potensi kan, potensi perbedaan pendapat. Jadi memang begini Bapak Ibu. Dalam konteks Indonesia itu memang sudah ada fatwa, nanti akan saya jelaskan juga. Ada fatwa MUI, ada undang-undang yang itu membolehkan wakaf tunai. Jadi seolah-olah persoalan ini sudah selesai, sudah final, ya. Jadi seolah-olah merupakan sesuatu yang taken for granted, ya. Artinya memang ya seharusnya ya tidak disoal lagi wakaf tunai itu. Kenapa kok disoal lagi? Seolah-olah seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, nanti akan saya elaborasi bahwa sebenarnya persoalan ini itu khilafiyah. Bahkan jumhur atau mayoritas ulama itu tidak membolehkan ada wakaf kok bentuknya uang tunai atau yang disebut wakaf tunai, bahasa Arabnya wakaf an-nuqud atau Inggrisnya cash wakaf, cash endowment. Itu nggak boleh menurut jumhur ulama, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan Hambali, ya, walaupun tidak semua ulama dalam mazhab itu satu pendapat, ya, tapi secara umum dari 4 mazhab itu 3 mazhab itu tidak memperbolehkan, termasuk mazhab Syafi'i loh, ya, yang mayoritas dianut di Indonesia itu tidak membolehkan. Yang membolehkan itu ya mazhab Maliki. Nah, jadi sebenarnya ini persoalan khilafiyah yang ini perlu kita kritisi lagi, kita tarjih lagi, dan hasil dari pentarjihan saya, ini wakaf tunai ini pendapat yang kuat itu justru tidak boleh. Nanti akan saya jelaskan sedikit pemetaan pendapatnya dan bagaimana tarjihnya atau pemilihan pendapat yang lebih kuat itu ternyata justru yang tidak memperbolehkan wakaf tunai itu. Yang namanya wakaf itu ya mestinya barang-barang yang ketika dimanfaatkan itu tidak lenyap atau tidak musnah atau tidak beredar, ya. Jadi kalau wakaf itu ya wakaf barang-barang yang ketika dimanfaatkan itu zat-zatnya atau ainnya itu tetap. Nah, tapi kalau begitu dimanfaatkan itu musnah atau beredar, berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, nah itu ya tidak sah. Oke, nanti akan ada elaborasi untuk setiap-tiap alasan ini. Alasan yang kedua, Masjid Istiqlal tidak boleh mewakilkan kegiatan investasinya kepada PT Majoris Asset Management. Loh, kenapa kok tidak boleh, Ustadz? Ini hukum wakalah ya nanti ya, ini hukum wakalah ini ya. Karena PT itu sendiri merupakan bentuk syirkah Roksumaliyah, perusahaan atau korporasi kapitalis, ya, yang tidak sah dalam hal pembentukannya dan aktivitasnya. Jadi ini nanti yang kedua, alasan kedua ini yang menjadi problem ini ada hukum di dalam hukum wakalah, ya. Wakalah itu mewakilkan urusan kepada orang lain. Jadi kalau suatu perbuatan itu tidak boleh kita lakukan sendiri, kita sendiri tidak boleh melakukannya, itu kita tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Misalnya mencuri, mencuri kan nggak boleh kan kita lakukan kan. Itu mencuri itu tidak boleh kita menyuruh orang lain, tolong dong kamu curi sepeda motor tetanggaku ini. Tapi nanti hasilnya itu bukan untuk kamu loh, hasilnya itu barang curian itu berikan ke aku. Kamu nanti saya kasih uang aja. Jadi mewakilkan urusan kepada orang lain. Kalau sesuatu itu haram dilakukan oleh orang itu, haram juga dia mewakilkan kepada orang lain.
Jadi kalau mencuri itu haram buat kita, haram kita itu menyuruh orang lain sebagai wakil kita untuk mencuri. Nggak boleh. Nah itu PT itu begitu gampangannya. Atau perumpamaannya seperti itu. Jadi PT itu sebenarnya tidak boleh dibentuk oleh seorang muslim. Ya, meskipun ini juga menjadi sesuatu yang mahallul khilaf istilahnya ya. Jadi menjadi objek perbedaan pendapat. Tapi pendapat yang kuat ini memang nggak boleh karena ini PT ini sebenarnya bukti sesuatu yang apa ya, tidak tumbuh dalam masyarakat atau sejarah Islam. Jadi PT ini tumbuhnya itu justru dalam eh, di negara-negara Eropa ya munculnya sejarah PT atau perseroan terbatas itu ya. Oke, nanti akan saya jelaskan kenapa kok seperti itu ya. Nah, ini alasan yang kedua. Nah, alasan ketiga itu mengelaborasi alasan kedua tadi. PT itu tidak sah pembentukannya dan kedua aktivitasnya. Dari segi pembentukannya, PT itu tidak sah karena hanya bersifat sepihak ya. Jadi dalam pembentukannya atau pendiriannya PT itu tidak sah karena hanya bersifat sepihak dari kesepakatan para pemilik modal tanpa ada akad syar'i atau ijab dan kabul dari dua pihak, yaitu antara pemilik modal, mestinya pemilik modal itu dengan pengelola modal. Nah, itu tidak ada. Jadi kesepakatan dua pihak ini tidak ada. Itu hanya sepihak saja dari para pemodal. Nah, ini berarti bermasalah atau ada something wrong ya. PT itu bisa berdiri secara sepihak itu bagaimana ceritanya. Tapi ternyata setelah kaji lagi memang dalam sistem hukum barat itu ada yang namanya nadhariyatul iltizam, teori stipulasi. Bagaimana suatu perjanjian itu bersifat mengikat, itu ada teorinya. Nah, teori stipulasi dari barat itu memang menyebutkan bahwa eh, tidak harus sesuatu itu bersifat mengikat dari dua pihak, tidak. Sepihak saja itu sudah bisa. Atau dalam istilah Arab itu disebut al-iradah al-munfaridah min jihatin wahidatin. Jadi kehendak sepihak itu sudah bisa berlaku mengikat secara hukum kepada pihak lain. Padahal pihak lain itu tidak menyetujui, tidak ada ijab dan kabul dalam sesuatu yang diperjanjikan. Oke, ini sementara itu nanti ada elaborasinya. Alasan yang ketiga adalah dari segi aktivitasnya ya, PT itu tidak sah karena dia bertindak sebagai badan hukum atau saksiyah maknawiyah atau istilah lainnya saksiyah i'tibariyah atau istilah dalam bahasa Inggrisnya legal person atau bahasa Belandanya recht person. Nah, padahal sebenarnya akad itu kalau secara syariah itu hanya boleh dilakukan oleh saksiyah hakikiyah atau the real person ya. Jadi tidak boleh eh, eh, akad-akad itu dilakukan oleh saksiyah maknawiyah atau the legal person. Itu kalau dalam Islam itu harus real person yang harus memenuhi apa yang disebut dengan ahliyatut tasarruf, kecakapan melakukan perbuatan hukum. Itu ada parameternya yang itu tidak terpenuhi kalau PT itu kita anggap sebagai yang bertindak dalam berbagai perbuatan hukum itu tidak memenuhi kriteria yang disebut dengan eh, manusia yang hakiki. Nah, ini problem juga ya dalam PT ini ya. Nah, yang kelima, bursa saham itu sendiri merupakan mekanisme perdagangan yang juga tidak sah dalam Islam. Nah, ini akan kita elaborasi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, penjelasan kelima alasan tersebut. Jadi yang pertama, tadi saya menyebutkan bahwa sesungguhnya Masjid Istiqlal tidak boleh menerima wakaf tunai dari umat. Karena apa? Karena menurut pendapat yang rojih atau yang lebih kuat dalilnya, wakaf tunai itu hukumnya tidak sah dan tidak boleh. Nah, mungkin kita akan berpikir loh, kok bisa begitu Ustadz? Kan untuk konteks Indonesia kan itu sudah selesai. Jadi memang begini Bapak Ibu,
Untuk konteks Indonesia itu memang wakaf tunai telah difatwakan kebolehannya. Jadi memang sudah ada fatwa kebolehannya itu oleh Komisi Fatwa MUI Pusat tanggal 11 Mei 2002 dan telah mendapatkan legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf. Nah, ini disebut oleh Pak Agustianto dalam bukunya Wakaf Tunai dalam Hukum Positif halaman 5 dan 6 ya. Nah, jadi seolah-olah itu wakaf tunai itu otomatis benar gitu loh kalau dalam pikiran kita ya. Kenapa kok disoal lagi ini sama Ustadz Siddiq Al-Jawi? Nah, ini karena begini, karena sebenarnya kalau kita meninjau berbagai mazhab fikih yang ada dari kitab-kitab fikih, sebenarnya ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai wakaf tunai. Tidak kemudian semuanya itu sepakat bahwa wakaf tunai itu boleh, tidak. Jadi akhirnya kita ini menyelam, mendalami lebih dalam satu persoalan. Tidak, kalau saya pribadi, saya tidak cukup puas atau tidak bisa menerima begitu saja. Oh, ini sudah boleh kok. Ada fatwa dari MUI tahun 2002. Ini sudah ada undang-undangnya mengenai wakaf, itu wakaf tunai boleh. Kalau bagi saya sendiri, itu saya harus merujuk kepada kitab-kitab fikih dan nanti mungkin juga harus merujuk dalil-dalilnya langsung dari Al-Quran, dari hadis, lalu merujuk kitab-kitab fikih, lalu melakukan upaya untuk tarjih begitu metode saya. Jadi saya tidak mencukupkan diri, oh ada undang-undangnya, lalu oh ini sudah final, ada fatwa MUI final, tidak. Saya mencoba menggali secara lebih dalam lagi mengenai wakaf tunai itu. Nah, ternyata wakaf tunai ini ada dua pendapat sebenarnya. Yang pertama, memang ada yang membolehkan wakaf tunai. Ini pendapat ulama Malikiyah atau mazhab Maliki. Juga satu riwayat dari Imam Ahmad dari mazhab Hambali ya, Ahmad bin Hambal. Yang ini kemudian dipilih oleh seorang ulama dari mazhab Hambali yang terkenal namanya Imam Ibnu Taimiyah. Dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa juz 31 halaman 234 dan juga satu pendapat atau kaul di kalangan fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah ya. Nah, tapi ini ada pendapat yang kedua yang tidak membolehkan wakaf tunai. Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha ahli fikih dari mazhab Hanafi atau fuqaha Hanafiyah dan merupakan pendapat ya di dalam mazhab Syafi'i itu sendiri ya. Jadi ada fenomena yang aneh sebenarnya di Indonesia. Ulama-ulama di Indonesia, terutama dari Nahdlatul Ulama, itu kan dia bisa dikatakan penganut madhab Syafi'i lah gitu. Kenapa kok nggak mengikuti madhab Syafi'i? Yang dalam hal wakaf tunai itu sebenarnya berpendapat tidak boleh loh ya. Itu pendapat madhab Syafi'i. Kemudian yang membolehkan ini juga pendapat yang sahih di kalangan fuqaha ahli fikih Hanabilah dan Zaidiyah ya. Nah, pemetaan pendapat ini ya ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan ini ada di berbagai literatur ya di antaranya ya dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ya juz 44 halaman 167 ada di kitabnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu juz 10 halaman 298 ada kitab khusus tentang wakaf namanya atau judulnya Masail fi Fiqhil Waqaf ya. Karya saya Al-Ayashi Faddad ya. Nah, apa dalilnya masing-masing? Jadi masing-masing punya dalil ya, tapi pada prinsipnya yang menjadi istilah fikihnya itu mahallun niza, titik perbedaan itu di mana titik pisahnya? Itu penilaian mengenai uang sebagai barang wakaf. Apakah ketika uang itu diwakafkan, nah itu ketika dimanfaatkan oleh penerima wakaf, itu zat bendanya itu tetap atau musnah atau lenyap. Itu yang menjadi titik perselisihan para ulama tadi.
Pendapat yang tidak membolehkan itu beralasan sebagaimana kata Imam Ibnu Qudamah, ya ini ulama mazhab Hambali, karena kenapa kok tidak sah ya wakaf tunai? Beliau memberikan alasan karena wakaf itu adalah menahan harta pokok atau al-asl dan memanfaatkan hasilnya, dan sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan lenyapnya sesuatu itu yang pokok tadi, itu berarti tidak sah wakafnya. Jadi ini menurut Imam Ibnu Qudamah itu, ini beliau dalam kitabnya Al-Mughni ini menerangkan kenapa sih kok wakaf tunai itu tidak sah. Karena kalau uang ya diwakafkan kepada seseorang, bagaimana pemanfaatan uang itu? Uang itu akan misalnya dipinjamkan kepada orang, mau dibelikan barang, belikan barang misalnya, atau ditukar dengan jasa, itu akan mengakibatkan lepas dari tangan si penerima, lepas itu. Nah, itu mengakibatkan tidak sesuai dengan pengertian wakaf itu sendiri, karena wakaf itu menahan harta pokoknya itu tetap ditahan, tapi yang dimanfaatkan, dikelola itu hanya hasilnya. Misalnya orang mewakafkan tanah ada kebun kurma. Yang diwakafkan itu ya kurmanya, hasil dari kebun itu dijual atau diapakan gitu ya. Yang menguntungkan, tapi kebunnya itu sendiri tidak dijual, ya. Harusnya begitu. Nah, sedangkan pendapat yang membolehkan itu mengatakan uang yang diwakafkan itu sebenarnya tidak lenyap, tidak musnah. Yang penting itu ada badalnya, ya penggantinya itu disiapkan. Jadi kalau misalnya diinvestasikan, ya uang itu hasil dari wakaf itu bentuknya uang. Kalau itu dimanfaatkan, itu yang penting itu yang memanfaatkan itu menyiapkan pengganti. Jadi nggak masalah kalau misalnya rugi atau hilang ya secara zatnya, itu nanti ada penggantinya gitu. Jangan khawatir gitu. Nah ini memang konsep yang membolehkan wakaf tunai itu memang argumentasinya begitu. Boleh uang itu dimanfaatkan nggak masalah walaupun berpindah-pindah tangan dari satu orang ke orang lain. Atau kalau uangnya itu sudah dimasukkan ke bank itu terjadi pemindah bukuan ya dari satu akun atau satu rekening kepada rekening yang lain, nggak masalah itu. Yang penting itu kita menyiapkan pengganti atau badal sebagai mitigasi resiko kerugian yang terjadi bla bla bla. Jadi memang ini ya ada argumentasinya juga. Nah, Bapak Ibu, jadi itu saya elaborasi dari berbagai kitab ya yang menyebutkan yang membolehkan wakaf tunai, itu juga saya elaborasi di antaranya kitab Risalah fi Waqaf An-Nuqud karya Syekh Abu Su'ud Muhammad, lalu ada kitab Waqaf An-Nuqud karya Syekh Abdullah Ats-Tsamali, lalu ada kitab Waqafun Nuqud Fiqhuhu wa Anwa'uhu karya Syekh Ali Muhammadi, lalu ada kitab Waqaf An-Nuqud Wastismaruha karya Syekh Ahmad Al-Haddad ya. Nah, itu memang mereka juga ada argumen-argumennya. Nah, bagaimana tarjihnya memilih pendapat dari pendapat yang berbeda ini, mana yang lebih kuat ya? Nah, saya berpendapat dari dua pendapat ini yang lebih kuat, yang lebih rojih itu adalah yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan itu menurut saya justru yang lebih kuat. Ada tiga alasan pentarjihan atau pengunggulan pendapat mengapa yang tidak membolehkan itu lebih lebih kuat atau lebih unggul sebenarnya. Yang pertama, pendapat yang tidak membolehkan itu lebih sesuai dan lebih dekat kepada definisi syariah atau ta'rif syar'i untuk wakaf. Karena yang namanya wakaf itu mensyaratkan tetapnya wakaf atau zat harga wakaf itu tetap, bahasa Arabnya ma'a baqai ainihi. Jadi yang namanya zakat itu, maaf, wakaf itu habsul asli, ya, habsul asli, menahan harta pokok, wal intifa'u, dan memanfaatkan bisamarihi, hasilnya, hasil dari harta pokok tadi, ma'abaqai ainihi, tapi zat harta wakaf itu harus tetap ada. Contohnya yang di masa Nabi dilakukan oleh Umar
bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendapat tanah di Khaybar awalnya beliau mau jual tanah itu. Rasulullah mengatakan jangan kamu jual itu, wakafkan saja. Jadi wakafkan itu artinya zatnya itu tetap, tapi yang dimanfaatkan dikelola itu adalah hasil korma dari tanah Khaybar itu. Jadi zat pokoknya itu tetap ada, tanahnya itu tidak berganti tangan, tidak berganti kepemilikan. Jadi kalau uang itu diwakafkan, itu jelas akan dimanfaatkan kan oleh yang menerima wakaf. Nah itu ketika dimanfaatkan tuh jelas pindah tangan, pindah akun, pindah rekening kalau sekarang. Ini riskan akan menghilangkan barang pokok dari wakaf itu. Nah, kemudian alasan yang kedua, pendapat yang tidak membolehkan itu berarti berpegang dengan hukum asal, al-aslu, yaitu benda wakaf harus dipertahankan zatnya. Artinya, ini sebagai hukum asal. Kalau hukum asal itu ingin kita apa namanya? Kita mengikuti pendapat yang membolehkan itu berarti khilaful asli dalam istilah Arabnya, yaitu keluar dari hukum asal. Hukum asalnya itu nggak boleh kalau orang berwakaf sesuatu, ya suatu zat atau suatu benda, bendanya hilang atau musnah itu hukum asalnya itu nggak boleh. Sementara kalau yang berpendapat boleh kan tadi kalau barang wakaf musnah kita siapkan badalnya, penggantinya kan gitu. Berarti ini bukan hukum asal. Nah, dalam kaidah fikih kalau tidak ada dalil yang kuat, itu ya berpegang dengan ketentuan hukum asal. Ya, ada kaidah fikih yang menyebutkan al-yakin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang kita yakini itu tidak boleh kita tinggalkan karena ada keraguan ya dengan alasan sesuatu yang meragukan. Itu nggak bisa. Jadi sesuatu yang yakin, sesuatu yang menjadi hukum asal, mestinya itu menjadi pegangan prinsip. Tidak bisa kita itu keluar dari prinsip tadi kecuali ada dalil yang kuat. Nah, dalil yang kuat ini tidak ada yang membolehkan kita itu bergeser atau berpindah dari hukum asal. Nah, hukum asal wakaf itu apa? Ya, barang wakaf itu tidak boleh musnah, tidak boleh lenyap, ya, termasuk uang ya. Jadi kalau kalau begitu uang itu ya berarti pendapat yang paling kuat itu ya tidak menjadi barang wakaf ya karena begitu diwakafkan wah beredar itu dari satu tangan ke tangan lain. Nah, yang ketiga, pendapat yang membolehkan wakaf tunai sesungguhnya itu lebih bersandar kepada dalil kemaslahatan. Yang penting maslahat memberikan manfaat atau hasil guna. Yang itu kalau dalam istilah ilmu fikih atau usul fikih itu sumber hukumnya itu namanya masoleh mursalah atau maslahat mursalah. Nah ini disebutkan oleh Syekh Abdullah As-Samali dalam kitabnya Waqaf An-Nuqud halaman 13-14 ya. Padahal kemaslahatan itu atau masoleh mursalah bukan dalil syar'i yang mu'tabar ya, bukan sumber hukum yang kuat. Jadi kalau kita belajar ilmu usul fikih, sumber hukum yang mu'tabar yang kuat itu ada empat: Al-Quran, hadis, lalu ijma, konsensus ya, lalu kias. Al-Quran, As-Sunnah, ijma, kias. Itulah sumber hukum yang kuat. Sementara ada sumber hukum yang itu ada khilafiahnya, ada ya sebagian ulama yang pakai, sebagian tidak memakai. Ini yang disebut dengan sumber hukum yang mukhtalaf fihi, yang itu ada ikhtilaf. Apakah menjadi sumber hukum atau tidak. Nah itu misalnya kemaslahatan ini, masalah mursalah, apakah dia menjadi dalil syariat atau tidak, sumber hukum atau tidak. Ya, contoh lain misalnya istihsan, ada kemaslahatan, istihsan, lalu ada syar'u man qoblana, syariat umat sebelum kita, lalu ada madhabus sahabi atau ijtihad sahabat. Nah, ini contoh-contoh sumber-sumber hukum yang ada ikhtilaf di kalangan para ulama apakah menjadi sumber atau tidak. Nah, ini masalah mursalah atau kemaslahatan ini golongan yang kedua ini sumber hukum tapi tidak disepakati oleh
jumhur ulama ya oleh mayoritas ulama, tapi masolih mursalah itu sumber hukum yang ada perselisihan atau perbedaan pendapat ulama. Nah, pendapat yang lebih kuat itu yang menganggap masolih mursalah itu bukan sumber hukum, ya. Nah, jadi ini ada di dalam kitab Saksiyah Islamiyah juz 3 halaman 441 karya Imam Taqiyuddin An-Nabhani, ya, penilaian beliau bahwa al-masolih al-mursalah laisa dalilan syar'iyan, ya, bukan sumber hukum yang kuat, tapi beliau mengatakan tapi kalau ada ulama yang menggunakannya sebagai dalil syar'i seperti Imam Malik, ya, dalam mazhab Malik itu Imam Malik menggunakan masalah mursalah, ya, artinya pendapat yang berdasarkan masalah mursalah itu masih pendapat Islami, ya, tetapi itu bukan pendapat saya, kata Imam Taqiyuddin An-Nabhani, tapi karena pendapat saya yang lebih kuat tidak menjadi sumber hukum. Tapi kalau ada ulama lain yang memakai, ya silahkan, itu memang bagian atau ranah perbedaan pendapat yang masih ditoleransi. Intinya begitu. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu ya mengenai wakaf tunai itu ya. Kemudian alasan tadi kan ada 5. Nah, ini alasan yang kedua. Masjid Istiqlal ini tidak boleh mewakilkan kegiatan investasinya kepada PT Majoris Asset Management karena PT itu sendiri merupakan bentuk Sirkah Roksumaliyah, perusahaan kapitalis yang tidak sah dalam hal pembentukan dan aktivitasnya. Jadi ini yang saya soal itu adalah akad wakalahnya. Jadi kalau yang pertama tadi wakaf tunai, ini yang kedua wakalahnya. Karena ada satu kaidah fikih dalam wakalah. Wakalah itu satu pihak mewakilkan urusannya kepada pihak lain. Ya, akad wakalah itu dengan kalimat lain yang lebih populer pemberian kuasa. Itu sebenarnya wakalah. Nah, dalam kaidah fikih mengenai wakalah itu ada kaidah yang menyebutkan ini dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 352 karya Imam Taqiyuddin Al-Hisni Al-Husaini, ya. Kullu majaza lil insani ayatasarrafa fihi li nafsihi jazaan yuwakkila fihi au yatawakkala. Jadi setiap tasarruf atau perbuatan hukum yang boleh dilakukan sendiri oleh seseorang, boleh dia menjadi wakil pihak kedua dalam wakalah maupun menjadi mewakil pihak pertama yang mewakilkan. Jadi kalau sesuatu itu boleh kita lakukan sendiri, misalnya jual beli yang biasa ya, maka boleh kita itu menjadi wakil untuk jual beli orang lain. Atau boleh kita itu mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan jual beli. Jadi kalau sesuatu itu boleh, misalnya jual beli atau sirkah atau ijaroh sewa menyewa, kalau boleh kita lakukan sendiri, berarti boleh kita menjadi wakil atau kita mewakilkan kepada orang lain. Ya, jadi kalau kita boleh melakukan jual beli, berarti kita boleh menjadi wakil dari orang lain atau kita mewakilkan kepada orang lain. Ya, jadi ini kata kuncinya untuk mudah memahami kalau dalam akad-akad muamalah itu selalu ada rukun pertama yaitu al-aqidah di dua pihak yang berakad. Kalau akadnya jual beli berarti rukun pertama itu ya al-aqidah, ini dua pihak yang berakad itu penjual dan pembeli. Kalau akadnya sewa menyewa berarti yang pertama itu yang pemilik barang sewa dan yang kedua penyewa. Nah, kalau untuk akad wakalah itu namanya pihak pertama mewakil namanya. Mewakil itu yang mewakilkan. Lalu pihak kedua wakil. Nah, gitu. Nah, kaidah fikih ini itu ada makna sebaliknya atau bahasa Arabnya itu mafhum mukhalafah yang berlaku, yaitu kalau suatu perbuatan itu tidak boleh dilakukan sendiri oleh seseorang, misalnya mencuri, berarti tidak boleh dia mewakilkan kepada orang lain untuk mencuri. Ya, tidak boleh dia itu menjadi wakil dari orang lain
untuk mencuri. Jadi kalau suatu perbuatan yang dibolehkan itu kan berarti boleh orang itu menjadi wakil atau mewakil. Tapi kalau tidak boleh kita lakukan sesuatu itu sendiri oleh kita sendiri, berarti tidak boleh kita ini menjadi wakil atau mewakil dalam perbuatan yang tidak boleh itu. Nah, ini di sini saya contohkan mencuri. Nggak boleh kan? Berarti tidak boleh pihak wakil, seseorang menjadi pihak wakil atau menjadi pihak mewakil yang mewakilkan untuk mencuri. Nah, seperti itulah logikanya yang saya pakai ketika saya mengatakan sebenarnya Masjid Istiqlal itu tidak berhak mewakilkan urusan investasinya kepada pihak lain. Kenapa? Karena persoalannya itu PT, bentuk PT itu bermasalah ya. Karena begini Bapak Ibu, yang bermain saham, jual beli saham di Bursa Efek itu tidak boleh kecuali dia itu adalah PT, nggak boleh. Jadi kalau tidak punya badan hukum PT nggak bisa orang itu istilahnya melantai di Bursa Efek. Itu syaratnya itu harus PT. Nah, jadi ini Masjid Istiqlal ini sebenarnya kan bukan PT gitu. Tapi dia itu akhirnya membentuk Istiqlal Global Fund kan tadi. Istiqlal Global Fund. Nah, tadi mewakilkan. Nah, ini mewakilkan kepada PT Majoris Aset Manajemen tadi. Nah, ini ada akad wakalah nih dari lembaga bentukan BPMI ya takmir masjidnya Masjid Istiqlal membentuk Istiqlal Global Fund. Istiqlal Global Fund mewakilkan persoalan eh, investasi di Bursa Efek kepada siapa? Kepada PT Majoris Asset Management. Nah, ini yang saya kritis ini wakalahnya ini loh. Ini kita belum menjelaskan bagaimana Bursa Efeknya. Ini PT-nya, apa namanya, wakalahnya. Nah, wakalahnya ini nggak boleh. Karena apa? Karena yang bisa bermain atau beraktivitas di bursa efek itu tidak boleh kecuali dia berbadan hukum PT Perseroan Terbatas. Padahal mendirikan PT itu tidak boleh karena PT ini adalah statusnya kalau dalam kacamata syariah itu sirkah Roksumaliyah, sirkah atau perusahaan kapitalis bukan sirkah yang Islamiyah. Kalau sirkah Islamiyah itu ya ada sirkah Abdan, sirkah Inan, sirkah mudoroba, sirkah wujud, sirkah mufawadah itu namanya sirkah Islamiyah, perusahaan yang Islami. Tapi kalau sirkah kapitalis, perusahaan atau korporasi kapitalis itu sebenarnya ranahnya itu bukan di luar Islam sebenarnya. Jadi kalau ibarat agama ya, itu agama yang bukan Islam gitu. Ya, itu yang namanya sirkah Rasulullah atau PT itu sebenarnya ajaran di luar agama Islam. Yang itu tidak sah. Nah, ini nanti akan saya jelaskan kenapa kok tidak sah. Yang status dari sirkah itu PT itu tidak sah atau batil ya jika ditinjau menurut syariah. Maka sebenarnya kan Istiqlal itu tidak boleh membentuk PT kan, tidak boleh membentuk PT untuk berinvestasi. Nah, ketika itu tidak boleh untuk Masjid Istiqlal membentuk PT itu nggak boleh. Berarti kan nggak boleh mewakilkan orang lain untuk menjadi wakilnya ya sebagai PT untuk berinvestasi di pasar modal karena dia mewakilkan kepada PT itu ya, PT Majoris Asset Management. Nah, jadi kesimpulannya ini bermasalah yang nomor dua ini, alasan kedua ini karena proses atau akad wakalahnya dari pihak Masjid Istiqlal diwakili oleh Istiqlal Global Fund kepada manajer investasi ini akad wakalah yang tidak sah ya. Oke, yang ketiga itu berkaitan dengan PT-nya itu sendiri ya, perlu kita kritisi. Kenapa kok PT itu tidak sah? Dari segi pembentukannya, PT tidak sah karena hanya bersifat sepihak dari kesepakatan sepihak para pemilik modal, ya. Tanpa adanya akad syar'i atau ijab kabul dari dua pihak dalam pendiriannya loh ini ya. Dalam pendiriannya itu atau pembentukannya itu sebenarnya hanya sepihak para pemodal mengumpulkan modal lalu memenuhi beberapa syarat administratif
mengirim permohonan ke negara lewat Kementerian Hukum dan HAM, ya, lalu turun surat legalitas PT. Jadi hanya sepihak saja dari para pemilik modal. Nah, setelah itu baru kemudian para pemilik modal itu setelah turun legalitas sebagai PT baru membentuk dewan direksi, baru membentuk dewan komisaris, selalu ada kesepakatan dua pihak. Jadi kesepakatan dua pihaknya itu sebenarnya ada, tetapi bukan dalam rangka pembentukan. Harusnya itu sejak pembentukan itu sudah dua pihak. Nah, ini yang cacat, tidak ada dalam pembentukan PT itu. Nah, jadi dalam pembentukan PT atau bahasa Arabnya syirka musahama, PT dianggap sah secara legal formal atas inisiatif sepihak dari para pemodal, ya. Dia menyampaikan syarat-syarat kepada negara tanpa ada akad syar'i, ada ijab dan kabul dari dua pihak pada saat pendiriannya, ya. Antara pemilik modal dengan pengelola modal itu harusnya ada akadnya. Untuk pendirian PT-nya itu nggak ada. PT itu bisa sepihak gitu, ya. Nah, ketiadaan akad syar'i, ijab dan kabul dari kedua pihak inilah yang menjadi cacat yang mendasar dalam pembentukan PT. Ya, ini ditegaskan oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya An-Nizamul Iqtisadi fil Islam halaman 162 sampai 163. Ya, oke. Lalu alasan yang keempat, itu PT itu dari segi aktivitasnya ini juga tidak sah. Karena apa? Karena dia bertindak sebagai badan hukum atau saksiyah maknawiyah atau legal person dalam segala perbuatan hukum atau tasarruf yang dilakukannya seperti menjual atau membeli, menyewa, berutang, ya, dan sebagainya. Ini perbuatan hukum ini dalam PT itu walaupun nanti ya pelakunya orang ya manusia ya, tapi dia bukan bertindak sebagai manusia biasa, tapi bertindak atas nama badan hukum yang itu dalam istilah Arab disebut saksiyah maknawiyah atau saksiyah iktibariyah, dalam bahasa Inggris disebut legal person, dalam bahasa Belanda disebut recht person. Nah, ini tidak sah dalam Islam. Yang namanya perbuatan hukum tadi, menjual, membeli, menyewa, berutang, menerima barang, mengirimkan barang, ya, itu secara syariah hanya sah jika dilakukan oleh manusia yang hakiki atau saksiyah hakikiyah, the real person, yang memenuhi syarat ahliyatut tasarruf, kecakapan melakukan perbuatan hukum, yaitu syaratnya itu berakal, mumayyiz sekitar 7 tahun, dan mukhtar, dia bebas memilih, tidak dalam kondisi dipaksa. Jadi ini menjadi persoalan yang sebenarnya sangat mendalam, ya. Bukan sekedar kita bahas, oh yang penting ini investasinya itu di bidang yang halal kok, di apa namanya, pasar saham syariah ini investasinya di bidang yang halal, bukan di bidang yang haram, misalnya produksi minuman keras atau dalam apa namanya, perbankan konvensional ribawi ini halal. Nah, persoalannya itu bukan bidang investasi apa dari perusahaan yang sahamnya itu dijual belikan, bukan itu. Itu tuh dangkal itu. Ini tuh kita itu menyoal PT-nya itu sendiri itu loh. Ya, ini disoal oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau mengkritisinya dalam kitab An-Nizamul Iqtisadi fil Islam halaman 168, mengkritisi beliau PT-nya itu sendiri. Jadi PT itu bermasalah dari segi pembentukannya dan aktivitasnya gitu. Ya, ini bermasalah. Nah, alasan yang terakhir, bursa saham atau bursa efek itu sendiri merupakan mekanisme perdagangan yang tidak sah. Kenapa? Karena yang diperdagangkan itu saham kan, ya kan? Sementara saham yang diperdagangkan itu berasal dari PT. Saham itu bagian integral, bagian organik dari PT. Padahal PT-nya sendiri tidak sah. Coba gimana? Yang diperdagangkan itu kan seolah-olah, oh yang penting kan PT-nya dia bidang usahanya halal, bidang usahanya pertanian, bidang usahanya eh, apa namanya, perikanan, kan nggak ada masalah, atau industri manufaktur yang memproduksi barang-barang yang halal. Loh, tidak begitu. Tidak hanya bidang investasi dari saham,
PT apa namanya yang menjual sahamnya di Bursa Efek, tapi PT-nya itu sendiri loh, itu udah bermasalah karena pembentukannya sepihak, lalu dari segi perbuatan hukum yang dilakukan itu melalui saksiyah maknawiyah, melalui legal person, harusnya itu the real person bukan Sasya maknawiyah. Ya, jadi perlu diketahui bahwa sebagian ulama kontemporer itu tegas mengharamkan perdagangan saham oleh PT yang tidak sah itu walaupun bergerak di bidang yang halal. Nah, mereka ini siapa? Antara lain ulama kontemporer tadi yang mengharamkan PT. Ini diantaranya Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya An-Nizamul Iqtisadi fil Islam, halaman 168. Kemudian Syekh Yusuf As-Sabatin dalam kitabnya Al-Buyu Al-Qadimah wal Mu'asirah, halaman 109. Dan Syekh Ali Ahmad As-Salus, ya, beliau seorang profesor, guru besar, doktor dalam bidang fikih dari Qatar, ya, negaranya itu Qatar. Beliau menulis kitab yang tebal sekali, judulnya Mausu'ah Al-Qadaya Al-Fiqhiyah Al-Mu'asirah. Nah, ketiga ulama kontemporer ini sama-sama menolak bentuk badan usaha berupa PT yang sesungguhnya tidak Islami. Ya. Jadi, bursa saham itu sendiri merupakan mekanisme perdagangan yang tidak sah dalam Islam. Kenapa? Karena saham yang diperdagangkan itu berasal dari PT, perseroan terbatas atau sirka musahama yang tidak sah dalam Islam. Kenapa kok tidak sah? Karena pembentukannya sepihak bermasalah karena harusnya dua pihak dan dari segi perbuatan hukumnya itu melalui badan hukum ya, bukan melalui orang atau mukalaf yang real manusia ya, walaupun bidang usahanya halal. Nah, kesimpulannya adalah kegiatan investasi dana wakaf tunai di Bursa Efek Indonesia atau BEI tidak diperbolehkan secara syariah untuk dilakukan oleh Masjid Istiqlal dengan 5 alasan sebagai berikut. Pertama, karena sumber dana investasinya yaitu wakaf tunai sebenarnya tidak boleh hukumnya bagi Masjid Istiqlal untuk mengambil atau menerimanya dari umat. Yang kedua, karena Masjid Istiqlal sebenarnya tidak boleh mewakilkan kegiatan investasinya kepada PT Majoris Asset Management. Karena PT itu sendiri itu adalah tidak sah ya dalam hal pembentukannya atau aktivitasnya sehingga tidak boleh pula Masjid Istiqlal tadi menjadi wakil atau mewakil ya, menjadi wakil atau mewakilkan kepada pihak lain dalam hal ini adalah PT Majoris Asset Management. Jadi ini yang bermasalah akad wakalahnya. Yang ketiga, PT itu sendiri dari segi pembentukannya tidak sah karena bersifat sepihak ya, tidak ada ijab kabul dari dua pihak antara pemilik modal dengan pengelola modal. Ketiga, keempat, dari segi aktivitasnya PT tidak sah karena bertindak sebagai badan hukum atau saksiyah maknawiyah. Padahal akad-akad secara syariah itu hanya sah oleh manusia yang hakiki atau saksiyah hakikiyah, the real person yang memenuhi syarat ahliyatut tasarruf atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Alasan kelima, bursa saham itu sendiri merupakan mekanisme perdagangan yang tidak sah dalam Islam karena yang menjadi objek dagang atau saham itu berasal dari perusahaan kapitalis yang tidak sah hukumnya menurut hukum Islam. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang berbahagia. Saya Siap. kembalikan kepada Ustadz Firly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penyampaian dari Ustadz Sidik ya, insya Allah jelas dan gamblang ya. Saya mengikuti beliau dan juga memang guru-guru kami yang lain itu tipikalnya sebelum menyampaikan apa hukumnya juga disampaikan fakta-faktanya dan beliau sudah menggalinya dan melihat adanya kesalahan-kesalahan di situ. Termasuk tadi di materi dikasih tanggal 13 Agustus 2026. Berarti masih hangat ya Ustadz materinya ya.
baru saja jadi fresh from the oven untuk disampaikan dan alhamdulillah sudah tersampaikan pagi hari ini. Nah, ternyata pemahamannya harus dimulai dari wakaf tunai itu sendiri, nggih, Ustaz. Iya, iya, iya. Nah, baik, kalau begitu Ustaz, apakah menjadi benar kalau ada masjid yang dia menerima donasi kencelengan di kotak amal itu, lalu dia menjudulkannya sebagai wakaf tunai? Kalau dari penyampaian jenengan kan tadi tidak boleh, tapi akad yang ideal atau yang benar kira-kira diubah menjadi apa Ustaz? Apakah hanya hibah saja atau donasi seperti umumnya yaitu sodakoh begitu? Ya, jadi kalau orang memasukkan uang ke dalam kotak infak ya di masjid, ini menurut pendapat yang tidak membolehkan wakaf tunai, itu tidak bisa dianggap wakaf. Lalu dianggap apa Hmm, itu uang yang kita masukkan ke kotak infak di masjid? Ya itu sodako saja, ya, hmm, sodako. Tapi tidak bisa disebut wakaf. Kenapa? Karena yang diwakafkan itu ternyata adalah uang. Nah inilah yang diperselisihkan hukumnya. hmm, Ada ikhtilaf di kalangan para ya, ulama. Gitu. oke. Berarti itu hanya donasi sodakoh seperti biasa dan memang Ya. menjadi kepemilikan dari masjid, begitu Ustaz? Ya, betul. Cuma begini, yang lebih baik itu ada pernyataan yang eksplisit dari masjid ini tuh kami menerima ini nanti peruntukannya untuk apa? Misalnya kota infak itu ada tulisannya dana infak masjid. Bisa jadi dana infak parkir. Jadi ini hanya orang tuh hanya nyumbang untuk apa namanya membiayai perparkiran. Atau misalnya ada Oh, event-event tertentu, misalnya ada pengumpulan dana untuk Palestina, ditulisin di situ dana infak Palestina gitu. Jadi oh yang harus bag- spesifik ya, ya Ustaz? yang bagusnya itu memang kota infak itu ditulisi peruntukannya untuk apa. Nah itu satu contoh yang bagus ya menurut saya. Teman-teman bisa lihat di Masjid Jogokaryan. Di Masjid Jogokaryan itu kota infaknya itu ada tulisannya. Dana infak Oh, parkir, dana infak masjid, dana infak dunia Islam. Berarti kan luas banget tuh peruntukannya nanti. Dana infak dunia Islam itu hmm, bisa untuk Palestina, bisa untuk misalnya gempa bumi atau banjir di Aceh, gempa hmm, bumi di Lampung, itu bisa masuk ke dana infak dunia Islam gitu. Nah, yang lebih bagus hmm, begitu. Tapi kalau nggak ada tulisan apa-apa, ya apapun itu sebenarnya ya tidak bisa itu dianggap sebagai wakaf. Kalau mau wakaf itu ya bentuknya barang yang ketika diwakafkan kemudian dimanfaatkan itu barangnya tidak musnah atau tidak beredar dari satu tangan ke tangan yang lain. Misalnya hmm, seseorang mewakafkan sepeda motor, nah itu masih bisa diterima kepada masjid untuk dipakai sepeda motor atau wakaf mobil atau wakaf mungkin tanah atau bangunan atau sawah kepada masjid. Nah, itu masih bisa diterima. Tapi kalau uang, ya uang itu nanti ketika dimanfaatkan itu akan ya berubah beredar gitu bentuk loh. ya, Ya, gitu. ya siap. Berarti kalau ditulisnya dana infak masjid itu peruntukannya hanya untuk hal-hal yang berhubungan dengan masjid, begitu ya Ustaz? Ya, gitu. Jadi Termasuk merenovasinya menggunakan dana itu boleh. dana itu boleh. Termasuk mungkin membayar marbot atau yang berhubungan dengan kebersihan masjid itu juga boleh ya Ustaz? Boleh, boleh. Nah, saya Oke. punya materi yang mungkin ya, insya Allah bisa dibahas di kesempatan lain kali. Hukum pengelolaan dana infak masjid. Itu ada keterangan atau Widih, penjelasannya. menarik. Jangan-jangan itu Menarik. satu paket dengan kajian fikih masjid ya Ustaz ya? Iya. Nah, Oh, barangkali ya insya Allah nanti kita elaborasi. Nah, mungkin Jumat depan misalnya. iya. Hukum pengelolaan dana Oh, infak masih masjid. berhubungan ya Ya dengan masih materi kan hari masih ini kan? berhubungan, kan masih Iya, iya, berhubungan. iya. Nanti di situ akan saya jelaskan bahwa Hmm. dana yang masuk ke kotak infak masjid itu sebenarnya bukan atau tidak bisa dikategorikan wakaf, nggak bisa gitu. Hmm. Ya nanti nanti terus gimana Ustadz?
ya nantilah gitu ya. Tunggu Oh gitu iya ya. ya. Siap. Berarti kalau kayak gitu Pak Menak perlu kita undang nggak Ustadz biar ikut kajiannya sekalian Ustadz? Ya, mungkin kita sebarin aja lah pokoknya Oh, hasil sebarin kajian aja kita ya. atau Oke. mungkin apa namanya ya Beliau sibuk publikasi mungkin ya. kajian kita. Mungkin sibuk dengan Iya. mikirin itu bursa efek Iya, mungkin ya. Jadi bursa mungkin efeknya, terus nanti dapat profit berapa, bagi hasil berapa, kan? ya gitu. Masih bingung beliau. Siap, siap Ustadz. Ya, Oke, ya. kita masuk ke tanya jawab Ustadz, dan ini cukup Ya. menarik-menarik juga pertanyaannya. Nah, misal seseorang wakaf lantai masjid. Nah, ini harus memang lebih detail ya, spesifik ya. Seseorang wakaf lantai masjid. Namun setelah beberapa tahun, masjid direnovasi dengan mengganti lantai baru. Bagaimana status wakaf tersebut? Karena lantai yang lama menjadi hilang atau musnah. Wah, ini ada juga ya. Bisa ya Ustaz, wakaf lantai masjid ya. Ya, Namun itu Ustaz. tentu gini harus harus benar prosesnya. Jadi kalau Nah, mau mewakafkan lantai masjid, ya berarti dia harus membeli dulu, lalu datang ke masjid, Pak, ini lantainya pakai punya saya ya, apa namanya, keramiknya begitu ya. keramiknya. Oh ya Pak. Oh, Dan itu nanti ada ketentuan kapan suatu barang itu, barang wakaf itu bisa diganti, yaitu ketika manfaatnya itu hilang, ya tidak bisa dipertahankan lagi. Itu berarti perlu diganti. Tapi mudah-mudahan ya tetap pahalanya tetap ada. Misalnya ada orang hmm. berwakaf tanah untuk masjid. Ternyata itu terendam lumpur kayak di Sidoarjo itu. Kan nggak mungkin Hmm. masjidnya itu orang datang ke masjid wong lantainya aja terendam lumpur. Kan itu manfaatnya hilang kan gitu. Maka Hmm. itu misalnya takmir masjid membeli tanah di tempat lain sebagai badal dari tanah di situ atau masjid di situ, ya. Tapi kalau misalnya Hmm. masjidnya masih bisa dipakai, tidak ada masalah apa-apa, lalu dia pindah ke tempat lain tanpa alasan yang kuat, ya ini tidak boleh. Itu berarti ada kesalahan dalam dari apa namanya oleh yang memindah, wong manfaatnya tidak hilang. Beda kalau masjidnya itu terendam lumpur seperti di Sidoarjo itu kan. Nggak mungkin orang datang ke masjid dalam kondisi masjidnya lantainya jadi lumpur kan gitu. Ya mau nggak mau itu pindah ke tempat lain. Nah ini mudah-mudahan kalau alasannya sah secara syar'i walaupun zatnya itu berganti karena ada alasan yang benar dibenarkan syariah, Ada uzur ya ya Ustaz. mudah-mudahan yang pertama kali membeli lantai itu Hmm. mudah-mudahan pahalanya masih bisa berlanjut. Nah, gitu. Hmm. Ya, gitu. Iya, 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 iya. Jadi memang ada proseduralnya ya. Ya, Berarti ini mungkin yang dimaksud itu bukan wakaf lantainya ya, mungkin keramik lantainya begitu ya Ustadz ya. iya, Karena kalau lantainya itu ya bagian dari lahannya harusnya begitu ya. Oke, siap. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya mau tanya Ustadz, di daerah saya ada yayasan yang melakukan kegiatan penggalangan untuk mengasuh anak yatim khusus di tempat yang telah disediakan. Tidak bisa kalau anak yatimnya di rumah orang tuanya tidak mau dibantu alasan tidak terpantau. Tapi sedekah orang-orang itu banyak sekali. Tempat asuhnya itu ada 4 lokasi, tapi hanya satu yang dipakai. Jadi diusahakan, jadi yang dipakai hanya satu. Nah, yang lainnya diusahakan atau disewakan, dibelikan tanah untuk berkebun. Dana terus masuk karena sedekah onnya online bisa seluruh Indonesia yang selalu masuk dananya. Bagaimana hukumnya itu, Ustadz? Karena hasilnya dipakai sendiri, alasannya hanya pinjam. Nah, ini agak itu membingungkan sodako apa sebenarnya. wakaf itu? Ya, makanya Sedekah kan? agak membingungkan juga, nggih. Mungkin mohon maaf yang bertanya Husniati, mungkin Ibu Husniati kalau memang bisa aktif mic-nya atau sound-nya, bisa lebih detailing untuk disampaikan. Nah, sambil menunggu jawaban begini, itu Oke. kalau saya mencermati pertanyaannya, itu orang yang mengurus anak yatim itu ketika menerima dana dari masyarakat itu bukan atas nama wakaf, tapi sodakoh. Hmm. Nah, itu harus jelas.
sodakoh itu kepada siapa? Apakah kepada Hmm. yayasan itu atau kepada anak yatim? Jangan keliru Oh, loh. Kalau itu ah, sodakohnya kepada yayasan itu berarti ya kalau dia menggunakannya, menginvestasikannya, boleh-boleh saja. ya nggak bisa disalahkan. Meskipun tentu ini tentu ada Harus aturan-aturannya detailing ya. dulu ya. Tapi harus ada kejelasan. Apakah ini nanti sodakohnya itu kepada anak yatimnya itu? Nah gitu loh. Nah Ya, di sini berarti harus positioningnya yayasan ini adalah penerima donasi atau penyalur donasi, begitu ya, nah Ustaz? antara penerima dengan penyalur itu beda. Oh, Gitu. sebenarnya kalau penyalur hanya wakil saja ya. Nah, wakil dari Nah, anak tapi yatim. penerima donasinya pasti pihak selain si yayasan. Dan Ya gitu. yayasan sebenarnya terikat tujuan donasinya kepada siapa, begitu ya, Ustadz ya? Ya gitu. Oke, Berarti kalau nah ini. misalnya gini, misalnya itu sebenarnya tujuannya, tujuan orang bersedekah itu kepada anak yatimnya. Berarti kalau dana terkumpul, lalu dana itu mau dipakai macam-macam, ya sebenarnya itu harus seizin anak yatim. Lah itu ada nggak izinnya? Itu loh. Oh, izin anak Seperti yatim ya, iya, Ustadz? kan ini untuk anak yatim. Kalau orang nyumbang kan niatnya, ah, aku mau membantu anak yatim, atau mungkin bisa juga yang lain niatnya, aku mau membantu Hmm. yayasan yang mengelola anak yatim. Itu harus ada kejelasan. Hmm. Makanya tadi perlu ada kejelasan menurut saya sejak awal ketika pengelola Peruntukannya ya, kepada siapa dan peruntukannya untuk untuk apa ya, apa begitu, gitu. Ustadz? Karena ini nanti terkait dengan apa namanya pemanfaatan ya sejauh mana termasuk nanti terkait dengan akuntabilitasnya, transparansinya Hmm. dan sebagainya gitu. Jangan sampai itu Ya, salah. ya, ya. Sebenarnya menjalankan dana sosial donasi seperti ini tuh juga banyak potensi konflik ya Ustadz ya. Iya. Apabila tidak terjadi kejelasan sedari awal ya Ustadz. Iya. Ya, dan memang eh, agak lumayan lezat gitu dana donasi ini. Karena menurut saya orang kalau diajak penawaran bisnis, oh ayo modal investasi, oh dia memikirkannya panjang. Tapi kalau diajak donasi sedekahan, mungkin malah pikirannya cepat. Oh oke, ini buat kebaikan. Tapi ternyata khawatirnya juga ada oknum-oknum yang menggunakan dana itu tidak sesuai. Nah, Dan ini itu juga juga berpotensi bermasalah oh, nih Ustaz. ini Ustadz Firly, ini Iya. namanya crowdfunding, pendanaan dari publik. Hmm. Nah, ini sebenarnya ada kajiannya sejauh mana itu crowdfunding itu. Hmm. Karena crowdfunding misalnya nanti tujuannya untuk bisnis, wah itu bisa terkumpul miliaran rupiah dari ratusan investor gitu. Nah, itu terus gimana gitu. Nah, itu kayaknya nanti Ya, ya ya. mudah-mudahan Saya nanti juga soal saya juga pernah mendengar gitu komunitas yang memang dia secara apa ya sumbangsihnya itu cukup bagus terutama untuk anak yatim, panti asuhan dan lain-lain akhirnya membuka donasi. Nah, tapi ternyata pengelolaan dana donasinya bermasalah di internalnya yang akhirnya ya jadi bubar nggak jelas dan lain-lain. ya, iya, itu lembaga-lembaga filantropi itu kan banyak yang melakukan seperti itu, crowdfunding. Ternyata yang Hmm. ngumpulin itu jadi kaya raya gitu karena Nah, dia itu juga jadi pertanyaan, Ustaz. Jadi kayaknya bukan karena bisnis, jadi mengumpulkan. Ya, 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 ya. yang Menarik sih semacam itu sebenarnya. kan gimana gitu kejelasan Ya, syariatnya ya. loh ini gimana gitu. Siap, siap. Makanya kita perlu paham fikih muamalah ya, Ustaz. Iya, iya. Bahkan sebenarnya filantropi-filantropi tersebut juga digawangi, mohon maaf ya, dengan ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang dikhawatirkan salah dalam penggunaannya begitu, Ustaz. Siap, masih ada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Iya. Apa hukumnya jika ada tawaran membeli tanah dalam ukuran tertentu oleh sebuah yayasan, yang kemudian oleh yayasan tersebut tanah tadi akan dijadikan tanah wakaf buat pembangunan masjid atau pesantren. Apakah proses pembelian tersebut terhitung wakaf tunai yang tidak boleh atau tidak sah atau bagaimana? Mohon pencerahannya Ustadz. Nah ini juga sering terjadi nih Ustadz. Sebenarnya masjidnya itu sudah tanah wakaf. Nah Mm-mm. kemudian mau mungkin biasanya diperluas. Jadi harus mengakuisisi lahan yang lainnya. Nah, dia membuka wakaf tunai. Yang dimaksud adalah uang-uang yang masuk nanti dipakai untuk membeli pelebaran atau perluasan
tanah masjidnya. Jadi objek yang masuk sebenarnya uang, bukan tanah, Ustaz. Nah, dalam Ya hal ini ini kalau bagaimana, mau Ustaz? kalau mau benar ini kalau mau benar itu berarti nanti harus ada dua akad yang Ya, dilakukan tahap dibedakan ya. pertama. Ya, Tahap pertama itu adalah masyarakat itu menyerahkan uang kepada pengurus masjid, tapi ini akadnya bukan wakaf, tapi wakalah untuk membeli membeli tanah. lahan. Itu. Hmm, Setelah tanah itu dibeli oleh pengurus masjid tadi, yang mewakili para nah, donatur tanah itu kan milik siapa? Kan bukan miliknya masjid, kan, tapi miliknya customer, kok customer, miliknya donatur. masyarakat. Nah, itu dilakukan akad lagi yang namanya Oh, wakaf. jadi ada dua akad tuh, akad Hmm, wakalah itu sendiri. Jadi pihak masyarakat bilang kepada pengurus masjid, tolong wakili saya membelikan tanah hmm, tuh 1 meter persegi, katakanlah misalnya 2 juta. Ini 2 juta, ini untuk beli tanah ya. Oh baik Bu, hmm, selesai. Terus dia kan beli tanah tuh. Tanah itu milik ya, siapa? Kan tidak otomatis langsung berpindah hak milik menjadi milik masjid kan? hmm, Karena dia wakil, takmir masjid itu hanya wakil, berarti ketika dia beli tanah 1 meter persegi itu miliknya umat, tanah itu. Nah setelah pembeli itu ya, masih miliknya pembeli, dia beli. Nah setelah itu baru dia melakukan, diwakafkan. Pak, Hmm, ini tadi tanah yang sudah dibeli, ini kita wakafkan. Kalau hmm, akadnya cuma sekali, misalnya ya, Pak, ini saya mau ini ya, nyumbang untuk 1 meter persegi, ini 1 juta. untuk beli lahan. Oh iya Pak, kita terima. Setelah itu nggak ada akad serah terima wakaf. Nah, Itu belum berarti terjadi wakaf ya. kategorinya wakaf tunai ya kategorinya gitu. Oh, Lah, ya, dan kan itu berarti tidak kan sah. tidak sah wakaf tunai gitu. Ya, 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 ya. Nah, Siap, jadi itu siap. harus benar ya Jadi, tahapannya gitu. ya, jadi harusnya objek wakaf tetap tanah ya. Tetap tanah. Nah, berarti dia harusnya memiliki tanah dulu. Nah, Mm-mm. yang boleh pembeliannya diwakilkan kepada pihak masjid. Ya, Ya, tapi berarti terjadi dua akad yang harusnya nanti eh, dibedakan sendiri-sendiri begitu ya, Ustadz ya. ya gitu. Nah, kalau misalnya kita buat lebih simpel, Ustadz, yaitu si masjid membuka donasi yang tujuannya memang nanti untuk perluasan lahan. Ya jangan diatasnamakan wakaf sudah, donasi atau Oke, berarti sebenarnya sumbangan donasi saja. saja clear ya, Ustadz ya. Iya, jadi kalau ingin Hmm, sederhana, ya tidak diatasnamakan nih wakaf. Jadi artinya hmm, tidak perlu dua kali akad gitu loh. Akadnya sekali ya, doang. Nah, itu ya sebenarnya istilah lain dari sodakoh, bukan wakaf. Jadi ini hmm, sodakoh mungkin dibahasakan donasi atau sumbangan atau charity silakan. Tapi bukan wakaf gitu. Kalau wakaf itu ya mau nggak hmm. mau agak repot sedikit gitu kayak Nah, tadi. oke. Nah, hanya saja memang eh, term wakaf ini itu memang lebih menarik, Ustadz, daripada term donasi atau sodako. Nah, karena kita juga sama-sama umumnya tahu kalau wakaf itu nanti walaupun meninggal, pahalanya berjalan terus. Tapi apakah kalau itu dibentukin donasi juga tidak berdampak akan pahala jariah yang berkelanjutan, Ustadz? Ya, memang begini ya, makna sodakotin jariyatin yang dalam hadis kan Rasulullah mengatakan, idama tabnu adama, kalau seorang anak Adam itu mati, in qata'a amaluhu illa min salasin. Akan terputus tuh pahala amalnya kecuali tiga. Hmm. Pertama itu adalah sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, au waladin solihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang Orang tuanya. tuanya. Nah, yang dimaksud sedekah jariyah itu sebenarnya wakaf, bukan sedekah kita masukin duit ke kotak infak, bukan. Itu Hmm. wakaf. Jadi para ulama mensarah menjelaskan hadis itu yang dimaksud sodakoh jariah. Jariah itu artinya mengalir terus pahalanya. Itu namanya Hmm. wakaf. Jadi memang betul bahwa kalau wakaf itu menariknya di situ gitu. Tetapi itu Oh. kalau
memang ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir itu kan sesuatu yang besar. Itu harus dipahami kalau effortnya itu juga besar. Misalnya tadi akadnya mau tidak mau harus double, harus dua akad. dua kali Akad gitu. wakalah sekali, setelah ya itu kan effortnya lebih besar kan. Itu harus Iya. diterima sebagai suatu ketentuan. Proseduralnya Lah, ya. lah soalnya kenapa? Loh, ini Anda mengharapkan pahala yang besar kan? Menginginkan pahala yang terus mengalir walaupun kita ini sudah masuk ke liang kubur. Iya, Pak. Ya berarti harus mau bekerja lebih keras gitu. Kalau Hmm. sedekah, ya kita berharap seperti itu juga. Tapi kan nggak ada janji dari Rasulullah kayak gitu. Tapi itu memang lebih sederhana. Hanya sedekah, setelah itu pengurus Oh. masjid membeli tanah, Hmm. tidak langsung, tidak memerlukan lagi yang namanya akad wakaf. Sudah selesai sudah gitu. Tapi Iya, ya iya, bukan iya. berarti sedekah itu nggak ada Tidak pahalanya. berpahala. Ada pahala yang lain. Yang itu pahala sedekah itu juga banyak. Di antaranya yang namanya sedekah itu disebutkan oleh Rasulullah bahwa as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Jadi sedekah itu bisa memadamkan amarah dari Allah sebagaimana api bisa sebagaimana air bisa memadamkan api. Jadi sebenarnya keutamaan sedekah itu juga tidak kaleng-kaleng. Nah, itu penting juga nanti kita elaborasi. Jadi kita jangan Iya, meragu, iya. gimana ya kok wakaf? Kok nggak bisa wakaf? Ya Iya, sedekah itu tidak apa-apa karena sedekah itu juga tidak pahalanya kaleng-kaleng besar. pahalanya itu gitu. Nah, gitu. Nah, di situ Ustaz, makanya kenapa, mohon maaf ya, banyak pihak takmir masjid dan lain-lain itu lebih menarik kalau pakai term wakaf gitu loh. Iya. Walaupun memang yang masuk uang, berarti kan wakaf tunai. Yang Hmm. sebenarnya dalam pengkajian kita ini itu tidak sah. Padahal tidak perlu memaksa, karena kalau dia tidak sah berarti amalan solehnya tidak terjadi ya Ustaz. Ya, tidak mendapat yang namanya juga tidak sah gitu. Nah, Tidak ada mestinya pahalanya ya ya Ustaz. mestinya ya kita itu ya beramal yang benar gitu. Kalau memang itu menurut kajian kita wakaf tunai itu pendapat yang lebih kuat atau lebih roji itu tidak boleh, ya sudah jangan dilakukan. Intinya kan gitu saja. Hmm. Ya karena eman-eman uangnya nanti keluar ternyata tidak jadi amalan soleh gitu kan. Gitu. Oke, siap-siap menarik sekali dan ternyata diskusi mengenai ide dari Pak Menak ini menjadi cukup luas ya diskusinya ya. Padahal materi kita pagi hari ini mengenai hukum menginvestasikan dana wakaf tunai di Bursa Efek. Ternyata Ustadz Siddiq menyampaikan ada 5 kesalahan di dalamnya yang mana memang ini cukup bermasalah sebenarnya. Tapi ya kenapa yang melakukannya itu seorang menak begitu loh. Kan itu jadi pertanyaan. Nah makanya kita sebagai umat harusnya terus belajar thalabul ilmi agar paham mana yang benar, mana yang salah. Dan kita harus bersikap adil, objektif, fair. Kalau memang siapapun itu, kalau dia salah ya harusnya kita koreksi atau kita kritisi. Nah, karena sudah jam 7 lebih, kita cukupkan Ustadz untuk kajian pagi hari ini. Jazakallah untuk semua ilmu yang sudah diberikan, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah tersampaikan. Semoga apa yang kita diskusikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi di majelis-majelis berikutnya. Stay tune di agenda safari yang insya Allah kita lakukan setiap Jumat pagi. Dan ini insya Allah menarik-menarik ya, terutama melihat kondisi umat yang insya Allah kami siap mengedukasi hal tersebut dan semoga juga bisa menjadi amal soleh kita semua. Begitu dari kami, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, mohon maaf ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita agendakan lagi untuk tanya jawabnya. Begitu, matur nuwun, afwan minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi Sehat-sehat wabarakatuh. teman-teman semua. Matur nuwun. Assalamualaikum.